Si Nicholas Epley ini pernah ngerasa dia jualan, dia salah nyangka. Oh, customer-nya tertarik. Oh, customer-nya mau beli. Kali ini kita mau bahas buku selling lagi ya. Judulnya Mindwise. Penulisnya yaitu Nicholas Epley. Wah, nanti coba deh kita tanya Coach Arif ya, benar nggak nih ininya ya, ejaannya. Oke, sahabat sales, buku ini membahas tentang mengira tahu tapi salah. Apa ya? Rahasia membaca pikiran orang lain yang sebenarnya. Wah, ada sedikit gimana gitu ya membaca pikiran orang lain. Yuk kita langsung aja nih bahas sama Coach Arif nih. Halo Coach. Halo. Coach, ini buku Mindwise ini, mind itu pikiran, wise itu bijaksana, berarti pikiran bijaksana gitu ya Coach ya. Ini tentang apa nih Coach hubungannya dengan sales? Lebih tepatnya jangan nebak. Jangan menebak isi pikiran customer, lebih baik kita bertanya. Karena menurut mereka dari si buku ini mau mengatakan kebanyakan sales suka so tahu. Mungkin Bu Ana pernah dengar omongan saya waktu itu bilang mengatakan jangan ngomong apa-apa pakai kalimat oh artinya itu adalah kata haram yang tidak boleh digunakan dalam penjualan. Karena kata artinya itu yang membuat menjadi bencana. Karena bisa jadi maksudnya bukan begitu. Kita nyimpulin sendiri. Kita nyimpulin sendiri-sendiri. Betul nggak? Nah, itu yang sering terjadi. Makanya kenapa Bu Ana pun juga pernah kan waktu itu pernah chatting-chattingan sama customer, Ibu Ana menyimpulkan sendiri, kemudian nggak sengaja Ibu langsung lempar kepada kami yang pada bingung dan ternyata Ibu salah membaca, salah memahami maksudnya orang itu, ya kan? Nah kebetulan customernya lagi chatting kan, hari ini juga barusannya. Mudah-mudahan nggak salah nih pemikiran. Jadi maksud saya, kita pun pernah pasti punya salah persepsi. Karena baca satu informasi, langsung dicerna, nggak dicerna, dan sebagainya. Kemudian langsung kita menebak pikiran mereka. Kesalahannya di dalam buku ini, dia mau jelasin bahwa semua hal harus ditanya. Jangan main kalimat, oh ini artinya ini. Tidak begitu. Nah gitu ya Bu. Jadi buku ini diciptakan karena si Nicholas Epley ini pernah ngerasa dia jualan, dia salah nyangka. Oh customer-nya tertarik. Oh customer-nya mau beli. Atau misalnya telepon gitu ya, nanti hubungin lagi. Nanti hubungin lagi, kadang-kadang artinya, oh dia mau nih. Padahal tidak maksudnya gitu. Setelah dia pengalaman bertahun-tahun, dia menyadari bahwa cara itu ternyata istilahnya apa ya, PHP yang merusak dirinya dia, yang membuat dia kenapa nggak bisa closing jualan. Maka oleh sebab itu dia perkenalkan istilah namanya Mindwise. Ini masalah dagangan aja, intinya sebenarnya teknik bertanya. Dan Nicholas Epley itu adalah seorang profesor behavior science dari University of Chicago yang Chicago berkaitan dengan School of Business, supaya tidak mulai langsung salah sangka. Jadi jangan konsepnya adalah kita mengira kita paham orang lain, padahal kita sering salah total. Ini gambarannya. Nah, jadi maksud yang mau diomongin adalah dalam buku itu, jangan sampai terjadi bias kognitif. Bias kognitif supaya orang ketika diajak ngomong, ngerti bener-bener jalan pikirannya apa. Intinya itu, Bu. Oh, oke. Bias kognitif itu apa tuh, Coach? Nah, bias kognitif itu seperti ketika orang menyampaikan sesuatu, tapi kita salah persepsi. Kayak contoh gampang gitu misalkan. Dia bilang gitu, oh ya saya tahun ini budget training ada sekitar 1,5 miliar. Selesai sampai situ ya udah selesai. Nggak ngasih tahu apa-apa, itu bias kognitif. Atau contoh lagi deh, Bu Ana pernah baru dapat beberapa hari yang lalu, ada yang chatting Bu Ana, dan ternyata orang itu juga chatting saya. Yang chatting saya bukan satu, tapi 2. Tapi saya curiga ini penipu. Ibu juga ngerasa kayaknya itu penipu. Dia bilang kalimat gini, saya nggak ngerasa penipu, Pak Arif yang bilang penipu. Ya, saya yang bilang penipu. Dia bilang, ada cewek yang kontak saya. Kalimatnya gini, chattingannya. Saya dari PT, salah satu BUMN, betul kan ya? Bank BUMN. Kontak, dia bilang, kami mau melakukan tender. Kami mau melakukan tender. Bisa nggak tender berkaitan pelatihan sales dan marketing? Bisakah dikirimkan, bisakah Anda tertarik untuk mengikuti tendernya? Langsung saya jawab, tidak. Kenapa? Karena kalimat informasinya menurut saya corporate nggak pernah bilang begitu langsung di awal. Terus dia nanya, kenapa tidak?
kalau itu tender, saya minta dong RFQ-nya. Karena nggak pernah ada perusahaan langsung datang main ngasih undangan, bilang mau ikut tender atau enggak. Itu nggak make sense. Itu yang disebut namanya bias kognitif. Ternyata ada cowok lagi, Bu Ana, nggak berapa lama. Di menit yang kurang lebih mungkin beda 5 atau 10 menit, kirim lagi pertanyaan yang sama. Itu yang disebut namanya bias kognitif. Karena kelihatannya ini anak agak maksa-maksa gitu ya. Maka saya bilang, no, ini penipu. Karena biasanya kalau company ketika mau ngadakan ini bilang kami ada kebutuhan sebuah pelatihan dan sebagainya dan sebagainya, baru kayak gitu. Nah kemudian dia minta email, saya kirimkan email, dia nggak kirim. Itu yang disebut namanya bias kognitif. Informasinya bias, informasinya nggak jelas. Jadi makanya kenapa kita bisa menduga-duga itu bisa jadi orang menjadi salah. Begitu Bu Ana. Ya, lanjut lagi Coach. Jadi menurut risetnya Apply, risetnya dia mengatakan orang lebih akurat menebak pikiran orang asing lewat video daripada menebak pikiran cuman hanya berdasarkan sudut pandangannya dia saja. Jadi menurut dia lebih baik gimana pun juga expression muka itu sangat berpengaruh dalam kita bisa menebak isi pikiran orang lain. Jadi maka dia akan memberikan ada 3 tips utama yang harus dilakukan sebelum kita salah membaca orang lain. Nah, yang pertama, kita jangan egocentris bias. Egocentris bias artinya fokus sama diri kita, menurut kita, dugaan kita, orang ini nggak ngerti. Dugaan kita, oh gua ngerti pemikiran dia dan sebagainya. Ini kalau di teknik coaching sering banget tuh kan, sering ketika dia nyebut problem, padahal itu bukan problem sesungguhnya. Itu yang disebut namanya egocentris bias. Karena dia fokus sama dirinya sendiri. Nah, yang kedua adalah kita suka salah membaca isyarat nonverbalnya. Nah, isyarat nonverbal maksudnya seperti apa? Isyarat nonverbal itu seperti bahasa tubuh. Ketika diajak ngomong, orangnya tersebut menunjukkan bahasa tubuh apa? Ada mungkin bahasa tubuhnya, mungkin perkataan yang nggak menarik, mungkin informasinya nggak menarik buat orangnya. Itu seorang sales harusnya sudah tahu. Saya pernah ada satu kejadian yang menarik buat Anda. Jadi saya kebetulan waktu itu lagi ada satu meeting dengan tim saya, salah satu tim saya. Ketika itu presentasi, yang presentasi bukan saya, tim saya yang presentasi. Ketika dia presentasi, itu business owner dan beberapa pemilik itu malah sibuk pegang brosur, pegang handphone, pegang hal-hal lain. Itu menunjukkan apa, Bu Ana? Itu menunjukkan bahwa dia tidak tertarik dengan yang dibahas. Kalau dia tidak tertarik dengan yang dibahas, apa yang bakal terjadi? Apakah terjadi penjualan? Enggak. Yang ketiga adalah kita berasumsi bahwa dia sudah mengerti apa yang kita bicarakan. Sebenarnya bisa jadi dia belum mengerti. Oleh sebab itu tugas kita adalah bertanya kepada orang itu apa pemahaman yang dia mengerti tentang materi tersebut. Kalau dia tidak paham, berarti cara jualan kita salah, tidak tepat. Begitu, Bu Ana. Nah, jadi ada 3 strategi yang bisa dipakai dalam buku ini. Ada 3 strategi. Strategi 1 adalah bertanya secara langsung. Bertanya, misalkan dengan empati kita tanya, kalau saya boleh tahu, pemahamannya seperti apa yang Ibu dapatkan dari saya tadi yang saya informasikan. Dengan saya berbicara seperti itu, maka kita bisa tahu orang ini benar-benar ngerti atau enggak. Nah, itu tahap yang pertama. Jadi kita bisa bertanya. Yang tahap kedua adalah kita melakukan perspektif. Kedua adalah perspektif taking. Saya ingin tanya, ada beberapa customer saya yang kebetulan dia punya problem dengan A. Kira-kira problem ini ada nggak terjadi dengan bisnis Anda? Nah, itu adalah perspective taking. Oh ya, ada tuh terjadi di bisnis saya tuh. Oh, maka bisnis saya kayaknya perlu dikembangkan di bagian itu. Nah, itu perspective taking. Nah, di bagian ketiga, gitu ya, jangan percaya tentang dia diam atau dia senyum. Kita perlu tahu, boleh apa pendapat Anda tentang produk ini? Begitu, Bu, gambarannya. Oke, sahabat sales, dimanapun Anda berada, demikianlah ulas buku kita hari ini. Kalau ada pertanyaan seputar buku kita ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita, supaya YouTube channel kita semakin bertumbuh. Dengan saya Namilani. Dan saya Coach Antoni Sari, mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.